Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai desain database model data REA atau Research Events and Agents. Kami beranggotakan saya sendiri, Feby Milina Isnaini. Perkenalkan, saya Arum Puspitasari. Saya Hasti Tamara. Saya di sini akan membahas mengenai proses desain database. Proses desain database itu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu planning, yang kedua yaitu analisis sistem, dan yang ketiga desain konseptual, yang keempat desain fisik, yang kelima implementasi dan konversi, dan yang keenam yaitu operasi dan pemeliharaan. Tahapan yang pertama yaitu adalah planning atau merencanakan. Kemudian tahapan kedua yaitu analisis sistem. Nah, tahap ini menyertakan pertimbangan awal mengenai kelayakan teknologi dan ekonomi atas usulan tersebut. Ia juga melibatkan identifikasi kebutuhan informasi pengguna, menjelaskan cakupan sistem baru yang diajukan, dan menggunakan informasi mengenai jumlah pengguna dan volume transaksi yang diharapkan untuk membuat keputusan awal mengenai keperluan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu desain konseptual, yaitu menyertakan pengembangan skema-skema yang berbeda bagi sistem baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Kemudian, tahap keempat yaitu desain fisik, yaitu menerjemahkan skema tingkat internal dalam struktur database sesungguhnya yang diimplementasikan dalam sistem baru tersebut. Ini tahap ketika aplikasi-aplikasi baru dikembangkan. Tahap yang kelima, implementasi dan konversi, yaitu menyertakan seluruh aktivitas terkait dengan transfer data dari sistem yang ada ke SIA database baru, menguji sistem baru, dan melatih para pegawai bagaimana menggunakan dengan benar. Kemudian yang terakhir, tahap keenam, operasi dan pemeliharaan, yaitu menggunakan dan memelihara sistem baru. Hal ini termasuk dengan cermat mengawasi kinerja sistem dan kepuasan pengguna untuk menentukan kebutuhan untuk membuat peningkatan dan modifikasi sistem. Akhirnya, perubahan dalam strategi dan praktik bisnis atau perkembangan baru sistem yang signifikan dalam teknologi informasi mendesak perusahaan untuk mulai menyelidiki kemungkinan dan pengembangan sebuah sistem dan seluruh proses mulai lagi. Nah, ini merupakan diagram hubungan antara entitas dengan model data REA. Kita lihat ada pemodelan terjadi di sini, yaitu analisis sistem dengan adanya desain konseptual. Kemudian ada juga model data yang digunakan di sini, yaitu desain fisik, kemudian implementasi dan konversi, kemudian operasi dan pemeliharaan. Nah, di antara diagram ini, yaitu analisis sistem itu berhubungan dengan operasi dan pemeliharaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema database. Nah, skema database itu apa sih? Skema database itu adalah gambaran struktur logis suatu database. Nah, skema di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada konseptual, yang kedua ada eksternal, dan yang ketiga ada internal. Nah, tingkatan yang pertama yaitu ada konseptual. Konseptual itu adalah suatu cara pandang perusahaan yang menyeluruh terhadap database. Nah, skema ini terdiri dari daftar semua elemen data dan hubungan di antaranya. Kemudian yang kedua ada eksternal. Nah, eksternal di sini adalah kumpulan pandangan dari pemakai perorangan terhadap bagian database, di mana masing-masing bagian disebut dengan subskema. Kemudian ada tingkat internal. Nah, tingkat internal di sini adalah menggambarkan bagaimana sebenarnya data disimpan dan diakses. Contohnya seperti informasi pointer, indeks, panjang record, dan sebagainya. Untuk menunjukkan pemetaan hubungan antara skema setiap tingkatan dihubungkan dengan panah 2 arah. Pemetaan ini untuk menerjemahkan permintaan data dari pemakai melalui aplikasi program ke dalam
pointer, indeks, dan pengaksesan data secara fisik. Model REA adalah suatu alat permodelan konseptual yang secara khusus dirancang untuk melengkapi struktur dalam perancangan database SIA. Dalam model REA ditentukan entiti apa yang harus disertakan dalam database SIA dan bagaimana susunan relationship antara entiti dalam database SIA. Tipe entiti di dalam model REA itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah resource, yang kedua adalah event, dan yang ketiga adalah agents. Tipe entiti dalam model REA dibedakan dalam 3 kategori, yaitu 1. Resource didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi tersebut. Contoh resource adalah kas, inventaris, peralatan, persediaan, gudang, pabrik, dan tanah. 2. Events menunjukkan aktivitas-aktivitas bisnis di mana manajemen ingin mengumpulkan informasi untuk tujuan perencanaan atau pengawasan. Sebagai contoh, aktivitas penjualan akan mengurangi persediaan dan aktivitas penerimaan kas akan menambah jumlah kas. SIA harus dirancang untuk memperoleh dan menyimpan informasi aktivitas tersebut. 3. Agents adalah orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam aktivitas dan kepada siapa informasi diserahkan untuk tujuan perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian. Contoh agents adalah pegawai, pelanggan, dan pemasok. Model REA dapat dilihat pada tabel tersebut. Setiap entity event dihubungkan dengan entity resource, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Setiap entity event juga dihubungkan dengan 2 entity agen. Internal agen adalah pegawai yang bertanggung jawab pada resource yang terlibat dalam event, sedangkan external agen adalah pihak luar yang berhubungan dengan transaksi. Menyusun diagram REA. Untuk menggambarkan diagram REA, bagi kertas menjadi 3 kolom. 1 kolom untuk setiap entity. Gunakan kolom kiri untuk resource, kolom tengah untuk event, dan kolom kanan untuk agents. Langkah-langkah untuk menyusun diagram REA itu dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, tentukan pasangan aktivitas yang saling memberi dalam siklus tersebut. Yang kedua, tentukan resource yang dipengaruhi oleh event dan agen yang berpartisipasi dalam event tersebut. Dan yang ketiga adalah tentukan cardinality untuk setiap relationship. Langkah-langkah untuk menyusun diagram REA suatu siklus transaksi adalah 1. Tentukan pasangan aktivitas yang saling memberi dalam siklus tersebut. Model REA terdiri dari sepasang event, satu menambah resource dan yang lain mengurangi resource. Tentukan event-event bisnis yang perlu dimodelkan dalam siklus tersebut. 2. Tentukan resource yang dipengaruhi oleh event dan agen yang berpartisipasi pada event tersebut. Setelah event ditentukan, resource yang dipengaruhi oleh event tersebut ditentukan. Resource digambarkan pada kolom resource, kemudian gambarkan relationship antara entity resource dan entity event. Langkah selanjutnya, menentukan agen yang berpartisipasi dalam event. Akan terdapat paling sedikit 1 internal agen dan eksternal agen yang terlibat dalam event. Gambarkan relationship untuk menunjukkan agen mana yang berpartisipasi dalam event tertentu. Sedapat mungkin penggambaran agen tidak ganda. 3. Tetapkan cardinality untuk setiap relationship. Cardinality yang ditentukan harus mencerminkan perusahaan dan praktek bisnis yang dimodelkan. Selanjutnya, mengimplementasikan diagram REA dalam database relational. Setelah diagram REA selesai disusun, diagram REA dapat digunakan untuk merancang struktur database relational yang baik. Struktur database relational yang baik memenuhi aturan normalisasi, sehingga tidak ditemukan anomali update, insert, dan delete. Untuk mengimplementasikan diagram REA ke dalam database relational dibutuhkan 3 langkah, yaitu yang pertama, buat tabel untuk setiap entity dan relationship. Yang kedua, menentukan atribut untuk setiap tabel. Ketiga, mengimplementasikan relationship 1:1 dan 1:n. Untuk mengimplementasikan diagram REA ke dalam database relational dibutuhkan 3 langkah. Yang pertama, buat tabel untuk setiap entity dan relationship n banding m.
Database relasional yang memenuhi aturan normalisasi memiliki satu tabel untuk setiap entity dan setiap relationship N banding M. Nama setiap tabel harus sama dengan nama entity yang diwakilkannya. Nama tabel untuk relationship N banding M merupakan gabungan dari dua nama entity yang dihubungkan. Kedua, menentukan atribut untuk setiap tabel. Langkah selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut yang harus dicantumkan pada setiap tabel. Setiap tabel harus memiliki primary key yang membuat unik basis dalam tabel. Primary key untuk tabel relationship N banding M berisi minimal 2 atribut, masing-masing mewakili primary key untuk setiap entity yang dihubungkan dalam relationship tersebut. Sedangkan atribut-atribut lain yang bukan primary key harus memenuhi aturan, yaitu setiap atribut dalam suatu tabel harus memiliki nilai tunggal. Kemudian, setiap atribut dalam suatu tabel harus menggambarkan karakteristik dari objek yang diwakili oleh primary key, atau atribut tersebut bisa juga berupa foreign key. Selanjutnya, yang ketiga, mengimplementasikan relationship 1 banding 1 dan 1 banding N. Relationship 1 banding 1 dan 1 banding N dapat diimplementasikan dengan foreign key. Sebagai contoh, atribut nomor pelanggan adalah primary key tabel pelanggan, dimasukkan sebagai atribut pada tabel penjualan. Atribut ini dinyatakan sebagai foreign key pada tabel penjualan dalam database relasional. Relationship 1 banding 1 dapat diimplementasikan dengan memasukkan primary key suatu entitas sebagai foreign key pada entity lain. Untuk tujuan normalisasi, pemilihan tabel yang menempatkan foreign key tidak ada ketentuan. Minimum cardinality relationship dapat digunakan untuk menentukan mana yang lebih efisien. Selanjutnya, manfaat diagram REA. Diagram REA digunakan sebagai dokumentasi pelengkap yang berguna untuk mendokumentasikan pembentukan advensia. Diagram REA menyediakan dua informasi database SIA yang tidak ditunjukkan oleh bentuk dokumentasi lain. Informasi yang disajikan oleh diagram REA adalah relationship antara data dan praktek bisnis perusahaan. Diagram REA secara tegas menggambarkan relationship antara bermacam-macam data item yang disimpan dalam database akuntansi. Cardinality diagram REA menyajikan informasi yang berguna untuk menggambarkan prinsip dan kebijaksanaan perusahaan yang dimodelkan. Menaksirkan dengan benar cardinality diagram REA membutuhkan pemahaman secara tepat yang menunjukkan kejadian setiap entity. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.